Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah hadir di kelas hari ini. Ini adalah materi selanjutnya dari pertemuan kita di kelas psikologi kognitif. Biasanya kita kelasnya sinkron. Nah, untuk kelas asinkronnya hari ini kita akan ngomongin materi tentang reasoning. Bahasa Indonesianya itu penalaran. Nah, kira-kira apa sih reasoning itu? Sering kan ya kita misalnya dapat tugas gitu dari dosen atau waktu kalian kuliah biasanya kalian suka tuh dapat tugas, coba silahkan dianalisis ya. Kalau dalam proses analisis itu pasti ada namanya proses menalar. Atau kalau misalnya ada satu informasi yang misalnya kalian lagi ngerjain satu tugas, kalian lagi ketemu di keseharian, biasanya pasti kita menggunakan otak kita untuk fungsinya dalam menalar masalah itu sebenarnya seperti apa sih. Nah, gimana bentuknya sebenarnya reasoning itu? Saya share dulu sebentar materinya. Oke. Ya. Oke. Ini adalah materi hari ini. Kita akan ngomongin tentang reasoning. Apa sih reasoning itu sebenarnya? Kalau based on teori ya, kalau misalnya kalian udah sempat baca di buku pengantar psikologi kognitifnya ya, harapannya sudah sempat baca ya. Nah, apa sih yang disebut dengan reasoning? Reasoning itu the process of generating conclusion from evidence or premise. Jadi reasoning itu adalah kita menarik kesimpulan dari premis-premis atau dari informasi-informasi yang ada. Nah, informasi itu kan kadang-kadang datangnya sepotong-sepotong ya, sepenggal-sepenggal. Nah, reasoning itu adalah kita ngumpulin tuh kayak kita main puzzle dari pecahan-pecahan yang ada supaya bisa terbentuk satu puzzle yang utuh. Bentuknya seperti itu. Gimana kita bisa menalar sesuatu atau ngambil kesimpulan dalam sesuatu hal, biasanya kita akan menggunakan berbagai sumber data, berbagai informasi yang sifatnya tuh banyak di lingkungan. Nah, bentuk reasoning sendiri gitu atau ke dalam kita nalar itu biasanya manusia tuh punya dua konsep. Pertama, deduktif, terus juga ada induktif. Nah, bedanya apa sih? Ingat nggak dulu waktu kalian masih SMA mungkin ya, pernah nih belajar tentang deduktif dan induktif. Bedanya apa ya nalar secara deduktif sama nalar secara induktif? Masih ingat nggak ya? Dulu suka ya diingat-ingat. Coba ingat-ingat deduktif, induktif itu yang seperti apa? Nah, konsepnya gini sederhananya. Deduktif itu adalah pemahaman yang sifatnya general atau kita bilangnya helicopter view. Ya, jadi kalau misalnya narik kesimpulan nih orang-orang yang deduktif itu biasanya proses nalarnya lebih melihat satu kesimpulan dari satu masalah dengan secara generalnya, ya. Atau kita bilangnya melihat masalah tuh dari helikopter view dari atas, sehingga yang kelihatan tuh yang detail-detailnya mungkin tidak terlalu diperhatikan, tapi lebih melihat seperti generalnya tuh apa sih, ya. Bisa secara umum gimana ya? Kalau misalnya mau dibilang, contohnya gini, misalnya ada pernyataan, misalnya ada berita nih yang atau ada informasi yang datang bahwa oh sekarang kan banyak tuh berita tentang COVID ya, tentang kondisi di Jakarta, di Bali, di Jawa, di Kalimantan, di seluruh Indonesia tuh banyak ya berita-berita tentang COVID nih yang tampil di TV. Terus kita ngambil conclusion gitu ya atau kesimpulan, oh angka penderita COVID di Indonesia tuh udah turun berdasarkan kita nonton tuh berita-berita itu langsung gitu ya seketika. Nah, tanpa misalnya terus pas kalau ditanya misalnya sama temennya, kenapa menurut lo udah turun gitu ya? Ya kayaknya aja sih secara general ngelihat gitu ya kayaknya kok di masing-masing daerah tingkat orang-orang yang positif sekarang udah mulai turun. Ya, artinya penarikan kesimpulan itu didasarkan oleh sesuatu yang sifatnya general atau sifatnya logis deh. Logisnya berarti kalau di beberapa contoh daerah yang ada aja udah turun, artinya berarti se-Indonesia nih dianggap udah lebih turun gitu. Ya. Itu kalau deduktif. Kalau induktif itu beda lagi. Kalau orang-orang yang nalar secara induktif itu biasanya
sebelum menarik kesimpulan atau ketika melihat suatu kesimpulan dari satu masalah atau dari satu peristiwa, biasanya butuh melihat spesifik atau hal-hal yang sifatnya detail. Atau kita bilangnya kalau helicopter view itu kita lihatnya dari atas. Nah, kalau orang yang induktif itu dia harus masuk ke dalam. Sehingga orang-orang yang induktif ini biasanya kalau dia mengambil kesimpulan dari satu masalah tuh bisa lebih dalam. Kalau saya bilangnya mungkin bisa lebih, nggak cuma melihat dari satu sudut pandang aja, tapi kadang-kadang dia bahkan mencoba untuk menempatkan diri dari posisi orang lain, ya. Atau kita bisa bilang dia udah bisa menempatkan dirinya dari melihat di kacamata orang lain. Kadang-kadang sampai seperti itu, ya. Sehingga biasanya dia tidak menggeneralisasi, ya. Biasanya melihat spesifiknya nih, ya, sehingga dari hal-hal yang sifatnya spesifik itu dia akan mengambil satu kesimpulan. Nah, ini ada satu penelitian yang ngebahas tentang induktif dan deduktif reasoning ini. Ada penelitian yang dilakukan oleh Conjunction Fallacy namanya, ya. Conjunction Fallacy ini bikin satu research tentang investigating cognitive psychology. Ini di sini ada satu premis. Nah, ini dilakukan oleh Stravinsky dan Kahneman di 1983, ada di buku juga gitu ya. Silahkan dibaca, ini saya bacain, nanti kalian sambil mikir ya, kira-kira jawabannya yang mana ya sebenarnya. Linda is 31 years old, single, outspoken, and very bright. She majored in philosophy. As a student, she was deeply concerned with issue discrimination and social justice, and also participated in anti-nuclear demonstration. Based on the preceding description, list the likelihood that following statement about Linda are true. Ya, 0 meaning completely unlikely, and 100 meaning totally likely. Jadi di sini ada premis-premis nih, gambaran tentang Linda, seorang perempuan 31 tahun, single, orangnya outspoken, artinya berani menyampaikan pendapatnya ya secara lugas gitu ya. Terus juga very bright, dan dia kuliahnya di filosofi. Dia saat ini student dan dia concern dengan hal-hal yang kaitannya dengan diskriminasi dan social justice. Juga seringkali dia ikut partisipasi dengan anti-nuclear demonstration. Nah, di sini ada A sampai A, B, C, D, G, H, I. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 8 pernyataan mengenai Linda. Silahkan, ini tugas buat kalian, nanti kita akan bahas di kelas jawabannya yang mana. Menurut kalian, dari pernyataan-pernyataan ini, dikasih skor gitu ya, kira-kira mana, kayaknya skornya nggak usah 0 sampai 100 seperti yang ditampilkan ini. Menurut kalian mana yang paling menunjukkan atau benar mengenai Linda, mana yang menurut kalian nggak benar mengenai Linda? Dari apa yang statement di atasnya tadi itu, ya, terus dengan masing-masing statement ini. Cukup tuliskan sekarang juga, saya kasih waktu 5 menit, silahkan dibaca ya. Yang pertama, Linda is a teacher in elementary school, yes or no, langsung gitu aja, atau true or false. Terus Linda works in bookstore and takes a yoga class, true or false, silahkan langsung seperti itu aja. Tulis di kertas, disimpan, ditutup, kita bahas di kelas minggu depan waktu kelasnya Sinker. Oke, nanti dibaca sendiri, dilihat materinya di learning, ya, terus kalian silahkan dikerjakan. Dan nanti saya kasih satu link untuk kalian nulis jawabannya, supaya jawabannya langsung kekunci, ya, dan memastikan kalau kalian memang mengerjakan. Oke, kembali ke tentang reasoning. Katanya manusia itu ada 5 cara ketika mau menyimpulkan atau mengambil kesimpulan dalam suatu hal. Ya, ada 5 way yang biasanya digunakan. Pertama itu namanya adalah example reasoning. Example reasoning ini adalah bentuk penalaran kita biasanya dengan menggunakan
example yang ada sebelumnya. Artinya adalah based on experience yang sebelumnya sudah ada. Nah, ini seringkali ini digunakan ketika proses pembelajaran di kelas ya. Seringkali kan misalnya ada satu materi terus example-nya adalah ini ya, atau waktu kalian belajar di sekolah dulu gitu ya. Guru tuh atau di buku handbook selalu ada contohnya adalah seperti apa. Itu adalah example listening. Terus ada juga reasoning from authority. Reasoning from authority itu adalah penalaran atau kesimpulan yang kita tarik berdasarkan arahan atau instruksi yang diberikan. Nah, ini seringkali terjadi gitu ya. Biasanya kalau mungkin contoh sederhananya di dalam perusahaan atau di dalam organisasi ya, seringkali misalnya ketika diminta untuk memecahkan suatu masalah, menarik kesimpulan dari satu masalah, instruksi atau arahan yang datangnya dari authority ya, itu yang digunakan jadi sebagai dasar. Gitu. Yang kedua. Yang ketiga adalah casual reasoning. Casual reasoning ini adalah based on, saya bilangnya best practice. Best practice adalah hal yang kita temui sehari-hari dalam keseharian. Jadi berdasarkan apa yang saya rasakan sendiri. Misalnya contohnya gini, kalian ketemu orang gitu ya, kalau sekarang nih lagi ke mall, kan udah boleh ke mall nih, sekarang mall udah mulai pada buka tuh, ke mall terus tiba-tiba gitu ya, pas-pasan sama orang terus dia bersin, kira-kira casual reasoningnya apa? Nah, biasanya kita langsung ngambil kesimpulan bahwa aduh jangan-jangan dia lagi COVID atau jangan-jangan dia kena nih, apa ada indikasi jangan-jangan orang ini kena COVID nih karena ada flu gitu, atau dia bersin barusan. Nah, itu yang disebut dengan casual reasoning, atau best practice-nya aja seperti apa sih. Itu casual reasoning. Nah, yang keempat namanya comparison listening. Ini cara yang sering banget kayaknya ya, paling banyak mungkin dilakukan gitu sama manusia. Karena kan manusia itu kan makhluk sosial ya. Biasanya seringkali tuh makhluk sosial atau tekanan dari lingkungan membuat kita biasanya kalau mengambil satu kesimpulan atau menyelesaikan masalah, kita biasanya membandingkan. Ya, contohnya gini, misalnya kalau saya mau pilih kuliah jurusan psikologi atau kuliah jurusan politik gitu ya, terus ditanya kamu lebih pingin yang mana sebenarnya. Nah, caranya biasanya ngebandingin dulu nih. Perbandingannya bisa macam-macam ya. Ada yang melihat kalau psikologi nanti saya kuliahnya begini-begini. Kalau misalnya politik nanti begini-begini. Ya itu membandingkan. Atau paling sederhananya kalau kalian mau jalan-jalan deh, mau holiday gitu ya, mau holiday, terus ada dua tempat pilihan yang pop up gitu ya di kepala kalian. Mau ke Bali apa mau ke Lombok? Mirip ya, tetanggaan doang. Tapi biasanya kita ngebandingin. Kalau ke Bali perbandingannya apa, kalau ke Lombok perbandingannya apa. Nah, seringkali kita seperti itu. Nah, dalam membandingkan manusia itu beda-beda. Ada yang membandingkan itu berdasarkan apa yang dirasakan orang lain, ada yang membandingkan berdasarkan pengalamannya sendiri atau kebutuhannya dia sendiri. Ya. Nah, prinsipnya adalah sebenarnya kalau kita membandingkan, pastikan yang dibandingkan tuh apple to apple. Jangan pernah membandingkan sesuatu yang apple to watermelon. Itu hal yang beda ya. Kenapa? Kenapa nggak boleh ngebandingin apel sama semangka gitu? Ya nggak bisa, ya pasti kan ada perbedaan di antara dua itu gitu. Jadi kalau misalnya mau membandingkan suatu, pastikan dua hal ini tuh punya satu karakter yang sama. Sehingga itu memudahkan kita untuk melihat secara objektif mana ya sebenarnya yang lebih tepat untuk kita. Nah, itu yang keempat. Terus berikutnya ada sign reasoning. Sign reasoning itu adalah pengambilan kesimpulan atau kita menalar sesuatu itu berdasarkan dari tanda-tanda yang muncul. Nah, ini contoh paling utamanya adalah kalau kita di bidang psikologi forensik misalnya lagi ngatasin satu kasus ya, untuk menyimpulkan kasus ini atau si A ini ternyata melakukan pembunuhan atau enggak sih. Nah, biasanya kita melihat dari sign-sign yang ada ya. Entah dari hal-hal yang ada di TKP, terus juga interview-interview yang dilakukan ke pelaku misalnya ya, terus juga informan-informan lainnya. Itu kalau di psikologi forensik. Kalau di psikologi klinis juga kayak gitu. Misalnya kita mau mendiagnosis orang ini punya skizofrenia atau enggak ya. Nah, sebelum kita
mutusin itu atau mendiagnosis, menarik kesimpulan diagnosisnya, biasanya kita akan melihat sign, ya. Sign-nya dari mana? Satu, dari behavior orang ini, gitu. Apakah dia menunjukkan ciri-ciri orang yang punya skizofrenia? Contohnya, dia pernah nggak ya ngomong sendiri dalam keseharian? Pernah nggak ya dia kayaknya berbicara sama sesuatu yang nggak ada, ya, tapi seolah-olah dia ngerasa ada? Atau kita bisa tanya sama orang-orang yang tinggal dengan dia, ada nggak perilaku-perilaku aneh? Misalnya tiba-tiba dia nyambit jendela tetangganya sama batu gitu ya, karena ngerasa ada orang yang ngomongin tuh di tetangga. Nah, hal-hal itu disebut dengan sign, sehingga membuat kita bisa menyimpulkan diagnosisnya apa. Ya, lagi-lagi kalau misalnya di psikologi klinis, diagnosis itu sign-nya adalah sesuai dengan apa yang dituliskan di DSM. Oke, itu dia. Ini menjelasannya aja, nanti bisa dibaca sendiri. Saya nggak akan jelaskan lebih banyak ya. Kalau ini tadi nih, oh ya, hal yang lupa di sini adalah reasoning from authority itu artinya adalah satu, kan tadi kita berdasarkan sama instruksi dan juga arahan dari orang lain ya. Nah, atau kita bilangnya adalah root cause atau rules-nya apa sih? Sering ya kita mau ngambil satu kesimpulan, terus kita lihat dulu, tunggu deh, balik dulu nih aturannya gimana, balik dulu nih prosedur bakunya seperti apa. Seringkali seperti itu. Sini tadi comparison ya, ingat apple to apple, jangan membandingkan dua hal atau lebih dari dua hal yang tidak seimbang. Oke. Itu adalah bahannya untuk materi tentang reasoning. Bisa dibaca juga, nanti slide-nya pasti akan ditampilkan di e-learning kalian. Jangan lupa, jangan hanya membaca slide yang diberikan, tapi juga pahami lewat buku-buku. Nanti saya masukkan beberapa video juga yang membahas tentang reasoning ini sendiri. Jangan lupa dikerjakan tugas yang tadi tentang Linda, ya. Linknya ada di e-learning, silakan dicek. Pastikan ngecek e-learning karena ada hal yang harus kalian kerjakan. Dan karena materi ini sifatnya online, jadi bisa diputar berkali-kali. Silakan kalian putar deh kapanpun sampai paham. Dan jangan batasi diri kalian dengan belajar lewat slide ini atau penjelasan yang saya berikan aja, tapi juga pahami lewat materi-materi lainnya. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, silakan kita diskusi. Boleh di chat MyParmat, boleh juga di kelas nanti saat kita ketemu. Terus jangan lupa isi absen sesuai dengan keterangan yang saya berikan di e-learning. Oke, semoga paham, semoga mudah untuk dipahami materi untuk hari ini. Itu aja dari saya hari ini. Selamat pagi, siang, sore, malam, karena kalian bisa akses di kapanpun. Sampai ketemu lagi di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.